Akhila. Dan penampilan selanjutnya yaitu adalah pentas monolog dari Ladrang Astung Karang Latifah kelas 1 SMP Negeri 2 Bambang Lipuro. Dan inilah penampilan monolog dari Ladrang Astung Karang Latifah. Selamat menyaksikan. Negeri indah, Indonesia. Jika pernah kau dengar tentang sebuah kejayaan di masa lalu, tentang negeri hijau makmur di belahan dunia timur, yang gugusan pulaunya diapit 2 samudra besar, 2 benua besar. Negeri yang tumbuh di sana rempah-rempah dan segala cikal bakal hidup megah. Pantainya menghapar putih, air lautnya membentang bersih. Gunung-gunungnya gagah, sungainya berkelok-kelok. Mataharinya cerah mengiring ayam berkokok-kokok. Negeri itu musim panasnya tak pernah tarik menyengat. Musim hujannya tak pernah berbadai-badai sangat. Itu bukan dongeng saja. Kenyamanan itu sungguh-sungguh ada. Itu nyata. Negeri itu nyata ada. Dan jika pernah kau dengar pesona senyum bersahaja termanis sedunia, aura keramahan terkarib sealam semesta, suara bening termerdu sejagat raya, tak salah jua, di sanalah gudang seluruh marwah kegembiraan. Segala unsur keping kebahagiaan. Itu bukan mitos semata. Kesantunan itu benar-benar ada. Itu nyata. Negeri itu nyata-nyata ada. Bukan baru kemarin sejarah negeri itu ada. Bukan baru 81 tahun yang lalu anugerah kemegahan alam dan karunia kehebatan manusia-manusia pilihan yang menghuninya ada. Negeri itu telah mengakarkan kejayaan dirinya berpuluh abad beratus-ratus tahun yang lalu. Salaka Negara tercatat sebagai negeri kerajaan di Banten pada tahun 130. Tahun 130 itu abad kedua. Jauh sebelum negeri yang dianggap adidaya bernama Amerika Serikat ada. Jauh sebelum Christopher Columbus menemukannya. Dan tentu saja jauh sebelum mereka memproklamirkan diri sebagai polisi dunia. Lantas, Kutai Kartanegara di Borneo melanjutkan kehebatannya. Sriwijaya pada abad ke-7 di Sumatera, Sailendra yang melegenda, Singosari sang perkasa, Majapahit penguasa Asia, Kesultanan Samudra Pasai, Pagaruyung, Malaka, Demak, Banjar, Cirebon, Banten, Siak, Mataram, dan masih banyak lagi kerajaan-kerajaan hebat lainnya. Sebut kehebatan para raja, datuk dan panglima. Semisal Gajah Mada dengan sumpah palapanya tentu saja membuat mulutku semakin berbusa-busa. Namun tak salah jika aku ingatkan tentang Aki Tirem, Dewa Warman, Tarumanegara, Mula Warman, Sultan Malik Al-Nasr, Samaratungga, Empu Sindo, Airlangga, Jayabaya, Ken Arok, Hayam Wuruk, Ratu Sima, Pati Unus, Raden Diponegoro, Pati Murah, Hasanuddin, hingga Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang bijaksana. Belum lagi para cerdik cendikia semisal Prabu Jayabaya hingga Kiai Haji Ahmad Dahlan yang mulia. Wahai tak terbilang hebatnya mereka. Jadi jika kau merasa terpuruk lemas setelah kedatangan Portugis di abad 16, jika kau merasa kalah karena 3,5 tahun, 3,5 abad dihisap habis seluruh harta, kedaulatan, kemerdekaan jiwa raga karena dijajah,
Jika kau merasa bingung karena nyaris tak pernah merasakan kesungguhan adil makmur yang senyatanya. Jika kau merasa kehilangan arah menentukan masa depan yang nyaris gelap gulita. Jika kau merasa bukan menjadi bagian pemilik bongkahan ini surga. Jika kau merasa habis waktu meraih mimpi yang sesungguhnya. Jika kau merasa tak berdaya mewujudkan harapan besar yang semestinya. Jika kau merasa segalanya sudah tak bersisa dan tinggal ampas-ampas saja. Ingatlah, wahai ingatlah kata-kata Paduka Soekarno sang legenda. Kita bangsa besar, kita bukan bangsa tempe. Kita tidak akan mengemis, kita tidak akan meminta-minta. Tunggu apa lagi? Kau turunan langsung dari para leluhur hebat. Kau pewaris sah dari keagungan dahsyat. Kau generasi penerus dari para wong agung yang tak pernah patah semangat. Sekaranglah tugasmu meraih kembali masa-masa emas itu. Bangkit dari keterpurukan yang menyakitkan. Itu tugasmu. Tugasmu wahai Indonesia. Tugasmu. Bangun wahai Indonesia. Bangun. Yogyakarta 2017. Karya Pak Desetreng. Terima kasih. Boleh kita beri aplaus monolog dari adik Ladrang Astungkara Latifah. Selanjutnya bersama-sama kita akan menyaksikan pantomim persembahan dari adik Narendra Dewa Pratama bersama adik Arfa El Fadil dengan judul Pengorbanan Sang Pahlawan. Pantomim ini mengisahkan tentang seorang anak kecil yang hilang saat berjalan-jalan di taman.